Halo, good morning. Assalamualaikum. Semoga teman-teman semua hari ini sehat selalu, berkah aktivitasnya, dan insya Allah bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil jalan-jalan pagi ya, sedikit saya mau cerita. Ini sekolahan SMP saya. Bangunannya udah mengenaskan sih, kayaknya perlu direhab deh ini. SMP Negeri 1 Totikum. Oke. Sambil jalan-jalan pagi sedikit, saya mau cerita atau berbagi tentang pengalaman saya pengalaman saya alhamdulillah bisa lulus beasiswa LPDP. Jadi waktu itu sebenarnya orang tua saya berharap ya, dan sedikit memaksa agar saya tuh setelah wisuda pulang kampung, ya pulang ke sini maksudnya, ke Sulawesi Tengah, kerja di sini lalu menikah, ya begitu. Aku pikir sih itu standar ya bagi setiap orang tua, karena mungkin mereka berkaca dari pengalaman kakakku yang dulu juga setelah kuliah di Semarang pulang kampung, kerja, nikah. Itu kakakku begitu ya. Ya tentunya sebagai anak kedua mereka juga berharap aku bisa mengikuti jejak kakakku. Nah, tapi yang namanya anak pasti kan punya keinginan dan cita-cita yang berbeda ya. Saya secara pribadi pun memang sejak lulus SMP sudah bercita-cita untuk minimal paling tidak kuliah itu sampai S2. Kenapa sampai S2? Karena saya punya keinginan untuk menjadi dosen. Ini para staf. Keinginan menjadi dosen. Kita kesini ya. Nah, jadi dosen kan harus punya pendidikan minimal S2 ya. Maka jelaslah saya juga harus mengambil pendidikan S2 tersebut. Cuman mungkin ya namanya orang tua gak pengen jauh-jauh dari anaknya, kemudian pertimbangan biaya dan lain-lain, sampai akhirnya saya waktu itu agak sedikit tidak diizinkan untuk S2. Kata mereka kalaupun mau S2 nanti kerja dulu begitu. Cuman pikir saya, kayaknya kalau saya pulang, kesempatan untuk lanjut S2 itu semakin kecil gitu ya. Kenapa? Karena ya akses informasi di sini masih terbatas. Sinyal internetnya Masya Allah lemot. Sementara untuk akses informasi seperti itu kita butuh koneksi yang bagus ya. Maksudku kalau misalnya memang aku memutuskan pulang waktu itu, tentu aku juga butuh effort yang besar untuk kemudian melanjutkan cita-cita. Akhirnya dengan lobby-lobby, merayu dan agak sedikit memaksa, alhamdulillah mereka, orang tua saya, mengizinkan dengan berat hati, dengan catatan boleh S2 tetapi mereka tidak punya biaya untuk itu. Waktu itu saya bilang, ya bismillah, yang penting saya diizinkan untuk kuliah S2, saya akan berusaha untuk cari biayanya sendiri. Nah, atas dasar situasi tersebut, maka satu-satunya jalan adalah lewat beasiswa gitu ya. Mau kerja ngumpulin duit ya kayaknya kapan gitu ya. Sementara waktu itu posisi saya sebelum wisuda sih, emang setelah di akhir kuliah aktif di LSM.
Itu pun bukan staff, hanya relawan. Jadi ya dari penghasilan di situ ya tidak bisa diharapkan. Sampai akhirnya oke, bismillah, saya memutuskan untuk waktu itu sambil kerja dulu ya, sambil cari-cari beasiswa sambil kerja. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada dosen saya yang kebetulan beliau jadi wakil dekan bidang kemahasiswaan, butuh asisten. Saya daftarlah dan alhamdulillah keterima. Saya kerja sama beliau kurang lebih 6 bulan, intinya sampai sebelum saya dapat beasiswa, begitu perjanjiannya. Waktu berjalan, orang tua saya pulang ya ke kampung. Mereka waktu itu hadir di wisuda saya. Mulailah pencarian informasi beasiswa tersebut. Nah, sebenarnya saya sudah nyari-nyari informasi beasiswa itu, dan rata-rata mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris minimal 500 TOEFL-nya ya. Dalam hati, waduh, gimana ini? Kemampuan bahasa Inggris saya juga masih pas-pasan. Kursus juga biaya juga nggak banyak, nggak punya banyak tabungan gitu kan. Akhirnya dengan pertimbangan adalah bismillah, saya ambil les bahasa Inggris waktu itu dengan maksud ngejar TOEFL 500 biar bisa dapat beasiswa. Nggak tahu kenapa kakak saya tuh ngasih informasi bahwa ada beasiswa dari pemerintah di mana khusus anak daerah yang berasal dari daerah 3T itu tidak perlu TOEFL 500. Wah, saya kaget, ada ya informasi beasiswa seperti ini. Ditambah lagi teman saya yang satu les-lesan juga di tempat kursus memang menginformasikan hal yang sama. Saya bilang, wah, Masya Allah, kesempatan banget ini. Akhirnya saya cek, ternyata benar. Ada beasiswa yang namanya beasiswa dari Kementerian Keuangan, LPDP, jalur afirmasi 3T. Masya Allah, saya senang banget waktu itu. Akhirnya saya baca dengan baik informasi atau persyaratan apa yang harus saya penuhi. Saya pertimbangkan, lihat situasi, oh kayaknya bisa nih, persyaratannya bisa saya penuhi, saya urus, saya usahakan. TOEFL waktu itu untuk daerah 3T minimal 400 ya. Dalam hati, wah mas kayaknya masih bisa ini, saya usahakan. Sudah, akhirnya les tetap berlanjut. Sambil juga saya jadi relawan di LSM, sambil juga saya bekerja sebagai asisten wakil dekan waktu itu. Sambil sesekali ada nulis sih, jadi kontributor di Dinas Pendidikan Dispora untuk websitenya. Ya, semua aktivitas itu saya jalani sambil benar-benar teliti dan mempersiapkan berkas-berkas untuk LPDP afirmasi tersebut. Nah, dilema lain muncul. Sebenarnya saya punya cita-cita untuk keluar negeri ya, S2-nya. Waktu itu saya nyasarnya Australia. Tapi lagi-lagi orang tua saya, terutama ibu saya, sudahlah, jangan jauh-jauh, boleh S2 tapi dalam negeri aja. Saya pikir mereka udah ngizinin saya untuk tidak pulang, masa saya harus ngotot lagi sih S2-nya di luar negeri. Alhamdulillah aja udah diizinin S2 gitu ya. Akhirnya saya iyain, dan tibalah pada keputusan insya Allah saya akan mendaftar di Universitas Indonesia waktu itu, jurusan ilmu komunikasi. Ya sudah, akhirnya saya persiapkan berkas-berkasnya, administrasi, ijazah, kemudian IC, kemudian surat rekomendasi dari siapa ya, tokoh adat kalau nggak salah, tokoh adat atau pemimpin organisasi. Oh ya, jadi ijazah, kemudian surat pengantar ya, karena saya bekerja waktu itu, jadi surat pengantar saya adalah beliau wakil dekan tersebut yang memberikan, alhamdulillah. Kemudian surat pengantar ya bekerja ya, kemudian surat rekomendasi dari organisasi, waktu itu saya minta yang ke LSM, kemudian dari akademisi 1, kemudian yang ketiga dari tokoh adat. Saya ingat waktu itu ada 3
surat rekomendasi yang saya urus. Alhamdulillah semua berjalan lancar, termasuk essay dan syarat-syarat lainnya ya, surat pernyataan bermaterai, kemudian rencana studi ya kira-kira berapa tahun, kemudian essaynya waktu itu 2, satu kontribusiku untuk Indonesia, yang kedua yang kedua rencana studi apa gimana ya, aduh saya lupa, nanti dicek lagi deh. Ini saya sharing ringan aja, cerita pengalaman sampai akhirnya daftar beasiswa LPDP. Ya sudah, akhirnya saya siapkan berkasnya. Catatannya jangan sampai kita tuh kalah sebelum berperang. Maksudnya jangan sampai kita tuh nggak lulus di bidang administrasi. Jadi waktu itu saya benar-benar mempersiapkan administrasinya dengan baik, syarat-syaratnya. Sempat saya juga konsultasi gitu ya sama 2 senior sebelum saya yang sudah lulus di LPDP, dan kebetulan mereka lagi pengayaan bahasa di UNY waktu itu. Jadi posisi kita sama-sama di Jogja, jadi saya pernah berkunjung ke mereka, nanya-nanya syarat-syaratnya apa. Alhamdulillah mereka juga ngasih file-filenya, makasih kakak berdua. Kemudian saya submit, sudah proses berjalan sampai akhirnya saya dinyatakan lolos administrasi. Tapi tentunya perjuangan belum selesai karena masih ada banyak tahap setelah itu yang harus saya jalani. Tapi yang jelas ketika saya lulus administrasi, saya tetap mengawal tuh informasi tentang LPDP, prosesnya, kira-kira hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan untuk seleksi substansi. Jadi ada 2 macam seleksi waktu itu, seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi ya. Jadi substansinya ada wawancara, kemudian essay on the spot, dan LDG, leader group discussion, ya sejenis FGD gitulah. Akhirnya saya waktu berjalan saya tetap beraktivitas seperti biasa sampai akhirnya tiba ke masa seleksi substantif. Oh masya Allah, mungkin nanti akan saya ceritakan di part yang lain ya. Ini saya sambil jalan-jalan pagi ngelihat situasi di sekitar rumah. Insya Allah nanti akan saya ceritakan hal-hal apa saja yang saya lakukan sampai akhirnya alhamdulillah lolos beasiswa S2. Nah, terima kasih ya sudah mendengar cerita saya. Semoga informasi lepas sih ya, kalau saya bilang saya nggak pakai skrip segala macam, pokoknya cerita aja gitu. Insya Allah nanti saya berkesempatan untuk menceritakan lebih lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.